Aku ingin kekuatan. Kekuatan yang mampu mengikat arwah orang-orang jahat yang telah mengacaukan dunia di akhirat. Rantai. Aku tidak bilang kalau kau masih kurang pengalaman. Lagi pula ada pelanggan yang tidak keberatan dengan para pemula. Tapi kau ini masih di bawah pemula. Apa maksudnya? Kau lihat tidak di sampingku ini? Kau tidak melihat apapun kan? Datanglah sekali lagi kalau kau sudah bisa melihat. Itu adalah syarat minimal di agen ini. Aku yang waktu itu, biarpun memiliki paspor, tapi cara membeli tiket saja aku tidak tahu. Seperti orang yang tidak pernah berkelana saja. Itu karena aku sama sekali tidak pernah mengetahui mengenai rahasia dunia, yaitu Nen. Kau memiliki tipe Gugenka. Tipe itu yang mampu mengubah aura menjadi benda nyata. Gugenka? Ya, kenapa? Kau tidak puas? Sebenarnya yang kuinginkan adalah tipe Kyoka. Ini adalah tipe yang sudah kau miliki sejak dilahirkan. Jadi tidak bisa memilih seenaknya, sesuai keinginan. Tidak ada jalan lain kecuali menerimanya dan menjalani saja apa yang kau miliki sampai akhir. Nah, dalam 1 bulan ini, kita mulai latihan Hatsu. Luar biasa, dalam 1 bulan, kau telah mengembangkan kemampuan Gugenkamu sampai sejauh ini. Kalau dengan bakat sepertimu ini, cuma tinggal masalah waktu saja, sampai kau bisa menguasai 100% kemampuan Gugenka. Itulah yang bisa kuajarkan sebatas ini. Kurapika, kau lulus ujian rahasia Hunter. Ujian rahasia Hunter? Ya, benar. Kemampuan menguasai Nen adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang Hunter. Kau sudah lulus ujian Hunter. Mau kemanapun juga silahkan. Tidak, yang ku cari bukanlah kekuatan sebagai Hunter, tapi kekuatan untuk bisa bertarung seorang diri. Kekuatan? Aku membutuhkan kekuatan. Untuk itulah biar bagaimanapun juga aku membutuhkan kemampuan Nen tipe Kyoka. Itu tidak mungkin. Kau tidak mungkin menjadi tipe Kyoka. Ini adalah tingkat kemungkinan kau menguasai tipe lain selain Gugenka. Sekeras apapun usahamu itu, kau tidak akan bisa menguasai tipe yang bukan tipe utamamu dengan sempurna. Karena semakin jauh jaraknya dengan tipe utamamu, maka semakin kecil kemungkinannya. Kenapa tipe Tokusitsu kemungkinannya nol? Tipe Tokusitsu adalah tipe spesial. Itu bukanlah tipe Nen yang bisa dipelajari biarpun kau ingin mempelajarinya. Karena itu adalah kemampuan istimewa yang terbentuk dari suatu lingkungan khusus. Tempat dibesarkan atau didapat dari garis keturunan. Kenapa Tokusitsu ditulis di sini? Itu karena yang punya kemungkinan terbesar untuk menguasainya adalah tipe Gugenka dan Sosa yang ada di sebelahnya. Kau juga punya kemungkinan untuk menguasainya. Kau pernah bilang kan, kau ingin mempunyai kekuatan untuk bisa bertarung sendirian. Karena itu pemikiranmu yang beranggapan menguasai kemampuan Kyoka paling menguntungkan, itu sangatlah tepat. Karena tipe inilah yang paling efektif dalam serangan, pertahanan, dan pemulihan. Tetapi orang bertipe Gugenka sepertimu hanya akan bisa menguasai sekitar 60% kemampuan Kyoka. Itu kenyataannya. Kemampuan Kyoka adalah suatu teknik yang mengubah sesuatu dengan cara menambah atau mengurangi.
Bila kau bertarung dengan seseorang yang telah berhasil menguasai kemampuan Kyoka 100%, dengan fisiknya yang telah diperkuat 100% dengan energi Nen, dia memukul sekuat tenaga. Kekuatan totalnya kira-kira sekian. Lalu kau, dengan kekuatan Nen, hanya bisa menguasai kemampuan Kyoka sampai maksimal 60% saja, menerima serangannya. Dengan demikian, biarpun menahan serangannya, kau masih akan menerima 40% dari kekuatan serangannya. Kau tidak mungkin bisa menang. Ini hanyalah perhitungan kasar. Kekuatan fisik tiap orang berbeda-beda dan bisa berubah banyak tergantung dari kondisi tubuh, tempat pertarungan, dan situasi di sekitarnya juga akan mempengaruhi. Mengenai Nen, lebih rumit lagi. Kemampuan, kegilaan, kesedihan, ketakutan, kebencian, kegembiraan, rasa malu, kesiapan diri, semuanya itu menentukan gerakan hati yang juga mempengaruhi Nen. Bahkan pada saat tertentu, perasaan itu bisa membuat kekuatan Nen melampaui 100%. Tapi dalam pertarungan ini bukanlah hal yang baik. Mengeluarkan kekuatan yang melebihi batas kemampuan pasti akan menciptakan kekurangan di satu sisi. Itu akan menjadi titik lemah dan bisa berakibat fatal. Sekarang aku mau tanya, apakah pedang itu bisa diciptakan dengan Gugenka? Tidak bisa. Alasannya? Karena itu melampaui batas kemampuan manusia. Biarpun bisa menguasai Gugenka 100%, ada juga benda yang tidak bisa diwujudkan. Misalnya, pedang hebat yang sangat tajam bisa saja diciptakan dengan Gugenka. Tapi lebih baik kalau tidak membuang tenaga dan membeli pedang sungguhan saja. Suatu benda yang benar-benar ada. Kalau hanya sekedar mewujudkan dengan Gugenka pun tidak akan bisa menjadi senjata yang ampuh. Dengan kata lain, Gugenka tidak akan bisa menandingi ciptaan Tuhan. Orang yang bertipe Gugenka akan sulit untuk menyeimbangkan kemampuannya dalam pertarungan. Kekuatan yang luar biasa bisa didapatkan. Jadi jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Pikirkan baik-baik apa yang ingin kau ciptakan dengan Gugenka. Kurapika, apa yang ingin kau wujudkan dengan Gugenka? Permisi. Maaf mengganggu. Terima kasih. Iya. Mau pergi kemana? Apa perlu aku untuk menjawabnya? Tidak, tapi sering dibilang kan, perjalanan akan membawa teman. Suatu kebetulan jika kita bisa duduk berhadapan seperti ini. Kau sependapat kalau ini takdir? Tidak. Aku yang sekarang ini tidak membutuhkan takdir orang lain. Yang kubutuhkan adalah kekuatan dan tekad yang besar untuk mencapai tujuan. Hanya itu saja. Rantai? Ya, aku pilih rantai. Begitu mendengar Gugenka, benda itulah yang langsung terbayang di pikiranku. Rantai ya? Kenapa dengan rantainya? Mungkin karena di dunia ini ada banyak sekali orang-orang yang berkeliaran bebas, yang seharusnya diikat di akhirat. Apa benar? Kalau menurut perasaanku, justru dirimu sendirilah yang terikat, Kurapika. Memangnya apa yang kau mengerti? Apa? Tunggu! Kurapika! Tunggu! Kurapika, aku ini adalah gurumu. Hormatlah sedikit pada gurumu ini. Aku masih bicara. Jangan berjalan terus, Tak berhenti. ada seorang pun yang mengerti. Kurapika! Mana mungkin mereka mengerti? Karena itu aku... Pemeriksaan tiket. Ya, silakan. Permisi. Sebagai identitas diri, aku menggunakan lisensi hunter. Perlu diperiksa atau tidak? Silakan. Oh. Maaf, ini asli. Jadi saya kembalikan. Terima kasih. Selamat menikmati perjalanan Anda. Ya. Baiklah.
Demi balas dendam ya? Kau heran aku bisa tahu? Tentu saja tahu. Karena aku ini adalah gurumu. Sudahlah. Hentikan saja. Balas dendam tidak akan membuahkan hasil. Keadaanmu sekarang ini bagaikan seekor kupu-kupu yang sedang menderita. Kupu-kupu yang terjerat dalam sarang laba-laba yang bernama dendam. Betapa dingin dan sedihnya bunyi gemerincing itu. Di gemerincing kesedihan yang ditimbulkan oleh rantai itu tersimpan tekad yang sangat kuat. Maaf, pekerjaan membuatku jadi sangat memperhatikan suara. Jangan peduli, itu hanya sekedar amalan. Kemampuan Genka bukanlah sihir yang praktis. Hanya dengan pikir kau harus menstabilkan dan mempertahankan suatu energi yang berbentuk aura di udara. Itu adalah fenomena fisik yang mutlak. Karena dalam dunia mikroskopis, materi itu tidak lebih dari sekedar pusaran energi elektromagnetik belaka. Lalu kalau pusaran-pusaran itu berkumpul dan menyatu dalam jumlah yang sangat banyak, maka baru akan berbentuk suatu benda yang sangat statis. Itu hanya dengan kekuatan pikiran. Dibutuhkan daya konsentrasi dan daya imajinasi yang sangat luar biasa. Apalagi untuk membentuk benda dari logam yang memiliki susunan molekul yang rapat. Jauh lebih sulit dan kau pasti mengetahuinya. Sekarang lakukan saja dengan tekun. Aku akan mendampingimu sampai kau merasa puas. Karena aku bertanggung jawab sebagai seorang guru. Sepertinya hujan mulai turun. Hujan di malam hari membuat hati murung ya.